Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jawaban misteri. Kenapa sampai detik ini mantan belum kunjung menghubungi kita lagi? Ya, jadi nih kita mungkin bertanya-tanya kan, merasa berdoa ya sudah, berusaha sudah sangat keras ya, tapi kok mantan belum kunjung nongol juga. Dari apa yang kita usahakan itu sepertinya belum ada perubahan apapun. Masih seperti itu juga, akun-akun media sosial kita terus saja diblokir oleh yang bersangkutan, ya. Kemudian dia juga tidak tergerak, misal untuk ngintip akun-akun media sosial kita dan seterusnya, ya. Nah, sebenarnya yang paling tahu jawaban dari pertanyaan yang menggelayut di pikiran kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Jadi ya, sebuah perpisahan itu terjadi karena banyak faktor. Ya, bisa jadi karena faktor manusianya, tetapi bisa jadi perpisahan itu adalah teguran dari Allah kepada kita. Jadi yang harus dilihat nih, khususnya bagi yang permantanannya berada di dalam koridor relasi yang bernama pacaran ya, atau pra-pernikahan. Sesungguhnya selama menjalani relasi yang bernama pacaran tadi, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dilakukan bersama-sama dengan mantan. Ya, begitu. Sehingga kalau kita ingat-ingat dan kita tentu paham betul kan apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan dia, kita bisa menarik jawaban ya, mungkin justru bahwa perpisahan ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Ya, coba nih, kita selalu kan di dalam doa memohon yang terbaik kepada Allah. Ya, doa apa mungkin yang paling sering kita bacakan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kalau kemudian di dalam relasi yang bernama pacaran itu yang dilakukan maksiat terus, ya, yang dilakukan perbuatan dosa besar terus, maka bagaimana kita akan dilindungi dari azab neraka? Ya, kita paham semua kan arti, makna, mungkin kira-kiranya saja juga kita faham maksud dari doa tadi. Kita memohon kebaikan di dunia, kita memohon kebaikan di akhirat, dan memohon dihindarkan ya dari azab neraka. Sehingga sesungguhnya perpisahan dengan mantan yang terjadi pada saat ini itu adalah jawaban dari doa yang rajin kita panjatkan itu. Ya,
Dan itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Ya, coba Allah biarkan terus kita larut, kita hanyut di dalam perbuatan maksiat. Misal sekarang usia baru 19 tahun atau 20 tahun. Ya, kalau mau menikah paling dapat izin nih kalau laki-laki dari orang tua nanti di usia sekurang-kurangnya lah 23 tahun kan. Ya. Nah, 3 tahun lagi hubungan ini terus berjalan, maka setiap hari berapa banyak dosa yang akan terus ditabung. Coba difikirkan. Selama menjalani dengan mantan 1 tahun 365 hari, ketemunya dalam 1 minggu 7 hari, berapa kali? Setiap hari ketemu, ya. Dan di dalam setiap hari itu ada saja kan maksiat-maksiat yang dikerjakan. Berapa lama sudah menjalani pacaran? Misal 6 tahun. Coba tuh, dosanya yang sudah ditabung berapa banyak? Padahal setiap hari juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah jawab itu doa. Ya, Allah hindarkan kita dari perbuatan yang bisa memperbesar akumulasi dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya, dan sekarang kita bertanya-tanya terus, kenapa mantan tidak kunjung menghubungi kita? Tidak kunjung tergerak dan tidak terbuka hatinya juga untuk mau kembali kepada kita. Ya, padahal setiap kita menutup doa, kita selalu memohon kebaikan. Allah Maha tahu kalau seandainya di usia 20 tahun nih, mantan akan kembali kepada kita, maka sampai usia siap untuk menikah, yang diisi adalah dosa, dosa, dan dosa. Maka ya, insya Allah bisa jadi mantan itu betul-betul jodoh Anda di kemudian hari. Ya, tetapi sekarang memang sengaja dipisahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindarkan Anda dari neraka, menghindarkan Anda dari berbuat maksiat yang lebih besar lagi. Ya, jadi dihindarkan dari maksiat itu adalah salah satu tanda bahwa Anda adalah seseorang yang sangat disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti halnya Allah juga pernah menghindarkan Nabi Yusuf alaihi salam dari kemungkinan untuk tergoda dengan urusan duniawiyah itu. Ya, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-24 dijelaskan, wala qad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linashrifa an khusu'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ya, jadi ketika Anda bertanya, kenapa mantan belum kunjung kembali kepada Anda? Jawabannya
karena Allah sayang kepada Anda. Karena Allah Maha Tahu, mungkin kalau mantan kembali kepada Anda pada saat ini, ada mudarat yang lebih besar yang akan terjadi pada diri Anda, pada kehidupan Anda. Ya, maka Anda dihindarkan terlebih dahulu ya dari mantan tadi sampai memang waktunya sudah siap ya. Ketika Anda berjumpa kembali dengan mantan, tidak lagi berada di dalam lingkaran dosa, tetapi berada di dalam lingkaran ibadah yang bernama pernikahan. Karena itu yang perlu Anda lakukan sekarang ada dua. Persiapkan diri Anda sebaik-baiknya untuk menyongsong pernikahan itu, walaupun mantan belum kunjung kembali. Ya, lah kalau dia kembali, misal Anda sudah mencapai usia 25 tahun, sudah siap menikah, tapi Anda belum siap materinya, repot juga kan? Persiapkan. Yang kedua, teruskan berdoanya agar Allah kembalikan mantan pada waktu di mana kita siap untuk menerimanya kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.